bukan masa lalu ya yang bikin kita semua ini menderita, tapi kisah-kisah yang kita ceritakan kepada diri sendiri ya atau kepada orang lain inilah yang membuat dan menciptakan penderitaan emosional. Saya Adelia, saya healing coach dengan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang membuat kamu nggak bisa punya hidup bahagia, termasuk salah satu kebiasaan untuk curhat. Karena kenapa? Curhat itu sebenarnya perangkap ya. Jadi sebenarnya gini, siapa sih yang nggak senang ya menceritakan suatu cerita ya? Kalau misalnya kita nggak cerita ke orang lain, at least kita cerita ke diri sendiri ya. Kita mengulang-ulang kejadian. Misalnya kalau kamu mau tidur aja deh, pasti kan kamu mengulang lagi kejadian waktu dari seharian itu ya, dari pagi sampai mau tidur apa aja yang sudah terjadi ya, nggak cuman yang traumatis ya, tapi juga keberhasilan ya dalam mengatasi kesulitan gitu. Jadi cerita itu sendiri sebenarnya bukan masalah ya, karena cerita ini kita pakai untuk berkomunikasi, kita memberi informasi ya, kita menginspirasi ya, kita memotivasi. Masalahnya adalah ketika kamu melekat pada cerita itu seolah-olah itu adalah fakta ya, seolah-olah itu adalah kebenaran, seolah-olah kamu adalah orang yang ada dalam cerita itu ya. Ini perangkap. Jadi perangkap bahwa kamu berpikir bahwa kamu bintang utama, pemeran utama, pusat alam semesta ya dalam cerita itu ya. Kalau misalnya kamu nggak percaya nih ya bahwa kamu merasa seperti itu, kita mempertahankan cerita itu, kita berusaha menjelaskan, kita curhat sana sini, kita ingin memperbaiki, kita ingin mengubah, kita ingin menjadikan itu nyata lagi. Nah ini spinning, ini mengunci cerita itu di kesadaran ya. Jadi kalau misalnya kamu curhat ke sana sini atau curhat ke diri sendiri, mengolah lagi, menganalisa, overthinking over and over and over and over again ya. Nah ini membuat kamu terjebak dalam cerita itu seolah-olah itu real ya. Membuat apa yang terjadi? Kamu jadi anxious, jadi khawatir terus. Aduh nanti kalau itu terjadi lagi gimana? Ya aduh kalau seandainya masa depan nanti nggak sesuai maunya saya gimana? Lama-lama kamu depresi, ya lama-lama merasa nggak berdaya, lama-lama putus asa. Ya, atau mungkin cerita-cerita yang kita pegangin. Oh dulu saya gini loh, saya bangga, dulu saya melakukan ini, saya melakukan itu ya. Kenapa kita bangga? Artinya ada pencapaian, tapi kemudian ketika ngelihat sekarang, kok saya dulu nggak bisa kayak gitu ya? Kok saya dulu begini tapi sekarang nggak bisa gitu lagi gitu. Nah mulai lagi spinning lagi, depresi lagi ya. Jadi masa lalu ini hidup terus dalam kesadaran kamu ya, sehingga kamu nggak bisa move on. Makanya kalau misalnya kamu curhat sama saya, pertama saya pasti akan bilang kamu rilis aja, dan saya akan ajarin cara releasingnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kamu curhat lagi ya percuma gitu loh. Jadi pasti nggak akan saya gubris karena saya nggak akan buy, nggak akan membeli any of your stories, karena that's not real, that's not even you ya. Jadi bukan berarti justru saya sayang sama kamu begitu ketika saya melakukan ini. Jadi nggak usah sedih kalau seandainya kok Mbak Lia nggak peduli sama cerita saya, because that's not even you. Saat ini semua cerita yang kamu putar-putar di kepala itu tidak terjadi, itu cuman kayak kasat rusak ya. Dan lucunya kasat rusaknya itu didaur ulang, sehingga ketika kamu cerita lagi ke orang lain atau ke diri sendiri, ceritanya udah baru, tergantung mood kamu saat itu ya nggak. Jadi kalau seandainya kamu lagi depresi atau lagi kecewa, lagi down, ceritanya makin spinning. Atau kalau lagi kamu happy, kamu beda lagi moodnya ya. Makanya sebabnya kalau di Sedona Method ya kita nggak work, kita nggak kerja di cerita, kita melepas semua cerita-cerita itu. Jadi yang pertama muncul itu kan sebenarnya emosi. Misalnya marah ya, marah udah duluan ada. Mungkin kamu tekan-tekan di masa lalu ya, merasa bahwa marah nggak boleh diekspresikan, banyak belief-belief seperti itu kamu tekan, dan kemudian karena dia masih ada terus di kesadaran ya, nah dia akan muncul terus nih ke pengalaman kamu. Jadi akhirnya orang-orang di sekitar kita jadi nyebelin ya. Atau kita sendiri melakukan sesuatu yang bikin kita marah sama diri sendiri ya. Jadi emosinya itu sendiri sebenarnya sudah ada. Nah cerita-ceritanya itu
dibikin-bikin after the fact, setelah emosi muncul terus oh ini gara-gara ini nih, oh ini gara-gara ini, padahal sebenarnya emosinya ini sendiri sudah ada dari dulu kala ya. Makanya kita nggak work di story, kita tidak cerita di permukaan, kita langsung diving ya, menyelam, melepas emosi itu. Jadi itulah kuncinya. Jadi Sedona Method ini membersihkan semua penghalang-penghalang ini sehingga kamu bisa bikin cerita baru, at least yang lebih positif ya. Walaupun kalau di Sedona Method semuanya dilepasin, bahkan story yang positif sekalipun, sehingga kamu bisa mendukung hidup kamu. Karena nggak ada gunanya kalau seandainya kamu masih pegangan misalnya sama cerita waktu dulu saya dikecewakan ya, sama orang yang selama ini saya sayang, aduh gimana ya gitu. Itu berulang-ulang bikin kamu jadi terjebak. Ya, nah ini bukan denial ya, ini adalah reasoning from the truth. Jadi kalau misalnya kita mikir kan semua itu saat ini nggak terjadi, jadi kita reasoning kebenarannya itu adalah saat ini tidak terjadi, hanya terjadi di pikiran kamu ya. Jadi nggak denial, cuman ada emosi yang muncul ketika memikirkan hal itu. Nah emosinya itu yang kita izinkan hadir, lalu kita lepaskan ya, termasuk keinginan untuk membenarkan, mempertahankan cerita itu seolah-olah itu fakta ya. Itu wajar lah kalau seandainya ada teman yang bilang, misalnya kita curhat nih, aduh kok si dia gitu banget ya, terus udahlah kamu let go aja, ikhlasin aja. Iya tapi kan gue selama ini udah gini, tapi kan gitu. Itu adalah bagian dari cerita itu sendiri. Kalau misalnya kamu merasa seperti itu, mundur selangkah, nah kemudian lakukan proses releasing ya. Ada banyak banget cara untuk melepaskan masa lalu sehingga kita nggak balik lagi ke story itu dan membuat story itu menjadi nyata lagi. Karena ketika kita balik-balik lagi ke story atau cerita itu, kita menciptakan, create lagi cerita yang sama dengan orang yang beda, cerita yang sama dalam situasi yang berbeda. Nggak enak kan ya hidup kayak gitu. Jadi terus udah gitu pikiran akan jumping in, Tuhan itu tuh buktinya, emang orang semua nyebelin. Misalnya contohnya ya kan lucu ya nggak sih? Jadi caranya salah satu cara untuk nge-cut itu adalah saat ini stop dulu sebentar ya. Ketika pikiran udah mulai ribet nih, udah mulai menceritakan cerita-cerita depresi ya, atau yang mengkhawatirkan ya, stop dulu sebentar, lalu cek saat ini terjadi nggak cerita itu. Kalau misalnya kamu cek ya, saat ini kan nggak ada apa-apa. Kalau misalnya ada feeling yang muncul, misalnya khawatir, nggak apa-apa, berarti feelingnya diizinkan hadir ya. Nah itu kita work with that, dengan feeling itu kita izinkan hadir, lalu kita lepaskan gitu. Jadi itu caranya kita menginterupsi semua spinning itu. Jadi percuma aja curhat-curhat, percuma aja kamu cerita ke orang lain untuk cari jawaban, karena jawabannya nggak ada di sana ya. Jawabannya itu ada dalam diri kita sendiri, ada magnetnya di kita yang kita pegangin keras-keras dan kita pertahankan kuat-kuat dan kita berusaha buktikan baik-baik ya, sehingga dia stuck, lama-lama beku, frozen di consciousness ya. Cuman gak usah khawatir, karena kan dengan Sedona Method ini kan kamu bisa dengan gampang ngebuka lapisan-lapisan itu, nggak usah pakai lama. So I think that's it for now ya. Bye for now.